Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam hangat untuk seluruh rekan rawat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Arjinanda dalam program spesial kita hari ini di stasiun radio 105 FM. Tentunya dengan tema yang sangat penting untuk pagi menjelang siang hari ini seperti yang telah diinformasikan tadi di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan melakukan talk show bersama Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Sudah hadir bersama kita dua narasumber, ada Abang Ahmad Sadikin Daule SH selaku Kepala Subseksi Intelijen, dan juga ada Kak Yosyana Anastasia SSH, calon jaksa yang penuh semangat dan dedikasi untuk kita semua. Tema kita di pagi menjelang siang hari ini, penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita akan membahas bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan anak yang terlibat dalam perkara hukum dengan tetap menjunjung tinggi keadilan namun juga perlindungan hak anak. Jadi tetap bersama kami dari pukul 11 hingga nanti berakhir informasi 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105 FM, radio kebanggaan kita semuanya. Oke, kalau itu kita sapa dulu ke narasumber kita. Selamat pagi, ada Bang Ahmad Sadikin dan juga Kak Yosyana. Ya, selamat pagi. Oke, apa kabar Kak Abang nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sapanya Bang Kakak yang akrab banget ya. Iya. Oke, boleh dikasih tahu dulu nggak Bang nih? Untuk mungkin pertama untuk Bang Ahmad Sadikin. Iya. Boleh dikasih tahu dulu nggak kenapa kira-kira tema ini muncul di stasiun 105 FM dan mengapa ini perlu didedikasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sidimbo dan sekitarnya gitu. Oke, baik. Kita dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas ya. Kenapa kita mengambil judul terkait tentang penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau istilahnya ABH. Oke. Jadi karena urgensinya memang di era zaman sekarang ini banyak kejadian ataupun tindak pidana yang melibatkan anak, bahkan pelakunya anak. Oke. Maka dari itu kita dari kejaksaan khususnya konsen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya penanganan ataupun proses penanganan perkara itu terkait yang dihadapi oleh seorang anak tersebut. Oke. Sejatinya karena kita bicara tentang anak, otomatis penerapan pidana ataupun sistem peradilan pidana anak itu berbeda dengan yang orang dewasa. Oke, itu ya. Pasti sangat berbeda karena memang dilihat dari batas usia dan kemampuan segala macamnya. Sistem pidana kita menganut untuk orang dewasa memang bisa menggunakan KUHP dan KUHAP. Kalau untuk anak berarti undang-undang khusus terkait undang-undang perlindungan anak. Misalnya kayak undang-undang nomor 35 tahun 2014 ataupun sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Oke, itu dia, siap. Iya. Ini untuk kita sambung lagi ya. Tadi disampaikan juga mengapa latar belakang sehingga tema ini muncul di stasiun 105 FM. Tapi karena kita lihat tema kita ini ada kata kunci anak ya. Iya, Tentunya betul. dari kejaksaan sendiri pasti ada kategori sendiri bagaimana rentang anak ini masuk di sini. Mungkin boleh disampaikan juga dari Iya. Bang Sadikin. Oke, makasih Bang Nanda. Ya. Di sini kami mengambil definisi dari undang-undang SPPA itu sendiri ya. Oke. Yaitu yang di pasal 1 angka 2 yang mana disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi ada 3 kategori, baik dari anak sebagai yang berkonflik dengan hukum, anak yang sebagai korban, dan anak yang sebagai saksi. Karena terkadang di kasus-kasus orang dewasa, anak itu bisa menjadi seorang saksi, maka sebutannya sebagai anak saksi. Walaupun memang tindak pidananya memang yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun korbannya juga orang dewasa. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berkonflik menurut undang-undang yaitu anak yang telah berumur 12 tahun. Belum berusia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana, itu sesuai dengan pasal 1 angka 3 tadi, yang mana anak korban tersebut tidak melebihi batas waktu usianya itu 18 tahun ke atas ya. Sehingga anak-anak yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi disebabkan tindak pidana. Jadi anak korban itu berarti dia yang menjadi sasaran ataupun objek dari tindak pidana yang dilakukan anak ataupun orang dewasa. Seperti itu. Kemudian kembali ke anak saksi.
yang berusia belum 18 tahun dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri oleh anak tersebut. Itu termuat di pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Anak saksi seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada terkadang di suatu tindak pidana, misalnya contohnya kasus penganiayaan yang dialami oleh orang dewasa, namun di situ ada seorang anak. Kalau orang dewasa kan biasanya disebut saksi aja, saksi saja. Kalau untuk anak ditambah jadi anak saksi. Jadi anak saksi. Ya, betul. Dan si anak saksi ini di dalam memberikan keterangan di muka persidangan, apabila usianya belum di atas 18 tahun itu diperbolehkan untuk tidak disumpah. Oke. Tetapi kalau ketentuan di KUHP, suatu alat bukti ataupun suatu yang bisa disebut alat bukti dalam persidangan itu berarti harus ada sumpah di depan pengadilan. Nah, namun kesaksian yang diberikan oleh anak saksi ini di muka persidangan walaupun tidak disumpah tetap bisa sebagai petunjuk untuk majelis hakim untuk berpendapat lain terkait tindak pidana tersebut. Seperti itu. Oke, itu dia ya. Untuk definisi anak sudah disampaikan dari Bang Sadikin, sudah cukup jelas ya secara undang-undang juga, dan juga bagaimana fragmen tadi yang berkonflik, anak korban dan juga anak saksi jelas juga disampaikan. Tapi tentu kalau kita berbicara tentang anak ini, tentunya ada perlindungan hukum bagi anak tentunya khusus. Ini bagaimana juga nih Bang Sadikin kira dalam kacamata kejaksaan? Ya, oke. Untuk perlindungan hukum bagi anak, karena memang undang-undangnya diatur secara khusus ya, dan sistem peradilan pidananya juga secara khusus untuk anak. Maka anak adalah manusia yang hidup dan kehidupannya tergantung intervensi pihak lain. Kenapa dikatakan tergantung intervensi pihak lain? Karena anak ini usia dari 12 tahun sampai 18 itu sangat rentan terkait godaan ataupun paksaan dari orang lain. Kemudian anak yang termasuk kelompok yang rentan sehingga harus mendapat perhatian yang lebih dari negara. Dengan diciptakan suatu sistem peradilan tersendiri, undang-undang tersendiri. Terus untuk misalnya kayak apabila anak-anak itu memang dinyatakan bersalah menurut hukum dan memang putusan pengadilannya memang harus dipenjara, ada juga lembaga yang memang menaungi khusus anak, tidak digabung dengan orang dewasa. Karena kalau digabung disinyalir bisa terkontaminasi lebih parah. Kemudian anak berhak mendapatkan hak perlindungan dari keluarga, masyarakat, dengan negara. Karena memang konferensi PBB ya, ICCPR, itu terkait tentang anak perlindungan secara internasional ya. Kemudian perlindungan anak didasari oleh 3 faktor. Ini yang kami rangkum. Yang pertama itu anak belum memiliki legal capacity. Berarti secara garis besarnya anak itu kalau bisa dibilang belum cakap hukum. Belum cakap hukum untuk apa? Untuk bisa membela diri, mempertahankan dirinya di muka ataupun misalnya yang telah berhadapan dengan hukum, makanya perlu dengan pendampingan. Kemudian anak belum mengerti benar atas perbuatannya. Ada terkadang kondisi, contohnya kayak saya pernah mengidangkan suatu perkara, anak itu maaf cakapnya dia belum tahu kalau kesalahan itu memang tidak boleh dilakukan. Baik secara di lingkungan masyarakat ataupun secara hukum. Maka setelah persidangan itu berjalan barulah si anak itu baru tahu. Mungkin karena memang beberapa faktor, karena memang ketidaktahuan ataupun memang kurangnya literasi yang harus dibaca oleh anak tersebut. Nah, kemudian anak lebih mudah disadarkan. Kenapa lebih mudah disadarkan? Karena memang kembali ke yang intervensi pihak lain. Intervensi pihak lain ini kan bisa ke arah positif dan negatif. Nah, makanya di sini kami buat anak lebih mudah disadarkan. Nah, kita masuk ke intervensi positif supaya anak itu bisa kembali kepada jalur yang lebih seharusnya. Nah, kemudian perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH agar tidak menjadi korban ataupun dalam proses pidana, sehingga dia tidak menjadi korban ataupun sebagai pelaku di suatu saat nanti. Seperti itu. Yang mana penjelasan pada Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012 yang dimaksud perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung
dari tindakan yang membahayakan anak baik fisik atau psikis. Oke. Karena di beberapa perkara, misalnya kayak terjadi suatu kekerasan fisik diterima oleh anak, contohnya kayak persetubuhan ataupun segala macamnya, itu kebanyakan awalnya adalah sebagai korban. Oke. Sebagai korban, dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan menjadi seorang predator di kemudian hari. Iya. Makanya perlu perhatian yang sangat intensif dari beberapa lapisan masyarakat, baik dari penegak hukum dan lapisan masyarakat. Seperti itu. Oke, itu dia ya. Kalau kita berbicara juga yang disampaikan dari Bang Sadikin tadi tentang pendidikan hukum bagi anak, tadi ada 3 klasifikasi. Pertama ada anak itu belum memiliki legal capacity dan belum mengerti atas perbuatannya, dan juga ada mudah disadarkan atau mungkin memang anak-anak itu masih labil ya, masih mudah dipengaruhi oleh orang-orang dewasa khususnya. Baik. Tadi Bang Sadikin mungkin satu kali lagi, karena memang kata kunci kita di sini adalah anak ya. Mungkin untuk seluruh pendengar kita dimanapun berada, khususnya anak-anak, agar lebih mudah dimengerti, mungkin boleh disampaikan ya usia pertanggungjawaban pidananya terhadap anak ini seperti apa, Bang? Oke. Untuk anak yang seperti kita ketahui tadi, kalau undang-undang SPPA-nya sudah mengakomodir 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Ya. Dan di sini kami merangkum usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. 12 tahun. Maksimal 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun ke atas, misalnya dia sebagai kejadian nih, dia 18 tahun lebih sebulan lah. Berarti kan udah menjelang, udah di atas 18 tahun. Betul. Apabila dia tersangkut suatu tindak pidana, misalnya dia sebagai saksi, itu sudah bisa disumpah. Sudah bisa disumpah. Sudah bisa disumpah, dan sistem peradilannya sudah bisa disamakan dengan orang dewasa. Karena pernah kejadian, saya punya perkara pada saat kejadian dia masih berumur 18 tahun ataupun 16 sampai 18 tahun. Nah, ketika itu proses persidangan sudah berjalan, usianya sudah mendekati dewasa, sehingga dia memberikan kesaksian di muka persidangan dengan cara disumpah. Kemudian batas usia bawah bagi anak yang dapat dikenakan penahanan adalah 14 tahun. 14 tahun, karena mungkin pembuat undang-undang menganggap bahwasanya 14 tahun sudah memiliki pola pikir yang medium ke atas untuk bisa dia dilakukan penahanan. Nah, penahanan tidak juga dicampurkan dengan orang dewasa. Ada penahanan khusus tersendiri untuk anaknya. Karena kita takut nih, Bang, terkontaminasi dengan para napi yang lain. Bukannya malah dia dimasukkan ke dalam lapas untuk dia, misalnya dia memperbaiki dirinya, malah dia ngikut dengan sekitar. Sekali, ya. Karena poin ketiga tadi mudah sekali. Iya, benar. Iya, benar. Setuju sekali. Mungkin satu lagi Bang nih untuk Bang Sadikin juga, apakah sebenarnya untuk keadilan ini ada nggak pendekatan yang diambil oleh dari pihak kejaksaan mungkin, atau hal-hal lainnya sehingga mudah gitu untuk melaksanakan hal ini? Oke, kalau untuk pendekatan keadilan kita ada 2 sebenarnya. Keadilan restoratif dan keadilan untuk memperoleh keadilan melalui ranah yang diversi namanya. Diversi untuk anak. Nah, untuk keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dalam artian untuk menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan suatu pembalasan. Nah, itu ada di pasal 6/6 Undang-Undang SPPA tadi. Sehingga yang lebih ditekankan untuk, misalnya kan kalau untuk hukum, kemanfaatan, keadilan, dan di sini ditambah dengan perdamaian. Itu makanya terlahirlah yang namanya pendekatan keadilan secara restoratif. Ya, betul. Kalau adanya pendekatan kedua tadi Bang, ada restoratif dan juga ada diversi, kita fokus dulu mengenai restoratif ini. Sebenarnya ada nggak Bang ya prinsip-prinsip tertentu untuk menjalankan keadilan restoratif ini? Untuk keadilan restoratif ya, yang mana kami merangkum beberapa prinsip keadilan restoratif yang memang kami ambil dari undang-undang terkait. Yang mana pertama, membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya, sehingga kemudian dia bisa untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Kemudian memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Karena ini kan kita berbicara tentang anak. Karena kalau
Kalau seandainya dia melakukan tindak pidana, dia akan merasa dirinya bersalah dan akan menutup diri ataupun bahkan tidak bergaul dengan masyarakat. Ya. Karena saya pernah juga menyidangkan suatu perkara tentang anak. Ini yang malah terjadi penurunan di tingkat pendidikannya, di proses pendidikan itu malah si korban. Si korban, bukan malah pelakunya. Karena kita nggak tahu bagaimana kondisi psikis dari anak tersebut. Kemudian melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, teman sebaya, kemudian menciptakan forum kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk penanganan masalah tersebut dan menetapkan hubungan langsung antar kesalahan dengan reaksi masyarakat. Jadi ada proses berembuk lah istilahnya. Diajak untuk bermusyawarah di suatu forum dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku serta unsur-unsur masyarakat yang ada di situ. Siap kalau gitu. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Bang Sergin mengenai prinsip keadilan restoratif ya. Tadi dibagi dua, satu lagi ada diversi. Mungkin kita beralih dulu untuk Kak Yosyana ya. Tadi sudah disampaikan banyak juga dari Bang Sadikin, perlu menghela napas juga nih kayaknya ya. Oke, untuk Kak Yosyana tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Sadikin juga. Tadi dibagi dua, sekarang kita ke bagian diversi. Mungkin ini bagian yang mungkin salah satunya perlu diketahui oleh masyarakat, apalagi mungkin untuk menjaga generasi emas ini gitu ya, nggak boleh sampai rusak gitu. Jadi ada pendekatan juga yang disediakan oleh kejaksaan dan juga aparat hukum lainnya. Mungkin boleh dijelaskan dan sampai juga untuk Kak Yosyana. Jadi diversi itu merupakan bagian dari restoratif justice, di mana biasanya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ini bergeser Pak ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini biasanya itu diatur dalam pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Nah, upaya mencegah masuknya anak ke dalam sistem peradilan pidana ini tentunya dengan mengalihkannya keluar sistem peradilan pidana. Tentu juga membutuhkan aparat hukum yang harus peka dan handal karena besarnya discretionary power, menuntut adanya dukungan keluarga, sekolah, bahkan lingkungan serta juga masyarakat sekitar. Kemudian kalau mengenai diversi ya, kalau tadi seperti yang sampaikan Kak Yosyana, kalau diversi itu adalah bagian dari restoratif justice. Tentunya kalau kita telah lagi, tentunya harus ada syarat di sini untuk bisa keberlangsungan mungkin dari diversi tersebut. Kalau dari kejaksaan sendiri, kira-kira ada nggak syarat-syarat tertentu untuk bisa memenuhi diversi itu sendiri? Tentu saja melibatkan dua syarat, Mas. Yang pertama itu tindak pidananya itu dilakukan oleh anak yang usianya itu 12 tahun ke atas dengan ancaman pidananya itu tadi. Terus ada juga pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial. Nah, selama proses diversi ini berlangsung, anak ini harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tadi. Yang ketiga itu ialah aktornya itu adalah keluarga ataupun pendamping. Oke. Mungkin satu penjelasan lagi nih penting juga mengenai diversi ini sebelum kita jeda untuk Kak Yosyana. Mungkin bisa nggak Kak diceritakan secara singkat aja, mungkin kalau ada contohnya ya, hasil kesepakatan diversi itu mudahnya seperti apa agar dipahami gitu. Contoh hasil kesepakatannya ini ialah pertama misalnya perdamaian. Apakah perdamaian ini disertai dengan ganti rugi atau tidak? Yang kedua, apakah anak ini diserahkan kepada orang tua atau tidak? Yang ketiga, mengikutsertakan anak ini dalam program pendidikan ataupun pembimbingan di instansi pemerintahan yang menangani bidang kesejahteraan sosial dengan bimbingannya itu maksimalnya itu 6 bulan, Mas. Selanjutnya anak ini bisa mengikuti kegiatan pelayanan masyarakat seperti misalnya kayak membantu lansia yang berada di lembaga-lembaga gitu. Bisa juga anak ini membantu administrasi yang ringan saja di kantor kelurahan. Tadi hasil kesempatannya juga lumayan juga ya, banyak juga poinnya harus kita catat ini. Mungkin masih ada waktu sedikit lagi, mungkin kita kembali ke Bang Sadikin dulu sebelum kita jeda. Mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin apakah ini ada berupa bantuan mungkin dari hukum dan lain sebagainya mungkin harus diterapkan mengenai diversi ini. Terkait bantuan hukum ya untuk penanganan perkara anak,
sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA, itu mewajibkan pendampingan oleh anak. Ada ditunjuk misalnya penasihat hukum atau advokat, pengacara ya, atau pemberi bantuan hukum lainnya pada setiap tingkat pemeriksaan. Nah, untuk orang dewasa juga sebenarnya ketika saat proses penyidikan di penyidik Polri misalnya, itu kan didampingi juga oleh seorang advokat, pengacara, dalam memberikan keterangan di muka penyidik. Kemudian bantuan hukum, misalnya penyidik, penuntut umum, dan juga hakim berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum pada anak. Contohnya seperti penunjukan misalnya peksosnya segala macam, pekerja sosialnya di mana dan segala macamnya, untuk bantuan terhadap anak itu untuk dapat memang perkaranya itu supaya cepat clear. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidempuan di stasiun 105 Rarang. Tadi kita sempat jeda sesaat dan sekarang kita kembali lagi untuk bergabung dan menyapa kedua narasumber kita dalam program Jaksa Menyapa. Masih tentang bagaimana dalam tema kita kali ini penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi sudah disampaikan juga di sesi awal, ada pendekatan, ada dua, ada yang restoratif dan juga ada diversi, dan juga telah dijelaskan secara jelas tadi bersama Bang Sandika dan juga bersama Kak Yosana. Dan sekarang kita lanjut lagi, ini tentang hal isu yang cukup populer, yaitu tempat perampasan kemerdekaan bagi anak. Ini perlu kita pertanyakan mungkin langsung kepada Bang Sandika terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi kan kita udah menjelaskan anak itu apa, pengaturannya gimana. Kemudian kita juga ada di situ bantuan hukum dan upaya-upaya yang kita wajib lakukan kalau perkara anak, Bang. Karena upaya diversi itu wajib supaya memang anak ini tetap bisa melanjutkan kehidupannya, menggapai cita-citanya dan membanggakan kedua orang tuanya. Nah, kalau bicara tentang tempat perampasan kemerdekaan bagi anak, kalau perampasan kan bisa secara fisik ya. Nah, yang pertama itu ada di Lembaga Penempatan Anak Sementara, LPAS, yang mana LPAS ini merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung atau tempat penahanan terhadap anak. Jadi ketika kita berbicara tentang LPAS, khususnya misalnya kayak seperti kami di Kejaksaan Negeri Padang Lawas, di wilayah hukum kami yang memang pada saat sampai sekarang ini LPAS ini belum tersedia, lembaga ini, karena biasanya ada di kota ataupun di provinsi. Betul. Nah, kalau untuk di Sidimpuan saya kurang tahu kalau ada atau enggak, tapi setahu saya di provinsi pasti ada LPAS. Tapi pada dasarnya setiap kita menangani suatu perkara anak, ketika memang LPAS ini tidak tersedia di wilayah hukum kita, maka biasanya anak ini tetap kita kembalikan kepada kedua orang tuanya. Karena terkadang anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak yang menjadi korban tindak pidana itu masih dalam keadaan bersekolah. Betul. Masih dalam jenjang misalnya SMA ke bawah. Wajib belajar itu. Iya, wajib belajar 16 tahun sampai dengan 15 tahun sampai 18 tahun ya. Itu masih SMA. Betul. Otomatis dia masih bersekolah, masih aktif. Maka dari itu biasanya kita memberikan suatu terobosan, misalnya kayak seperti misalnya wajib lapor, tapi dia tetap di kedua orang tuanya. Ketika saat persidangan memang tidak dilakukan penahanan terhadap anak ini, karena akan merampas kemerdekaannya, karena belum keluar putusan dari pengadilan. Dia tetap bisa beraktivitas seperti normal kayak orang biasa. Namun ketika saat persidangan kita memang harus menghadirkan anak korban ataupun anak pelaku ataupun anak saksi. Dengan orang itu ke kejaksaan itu wajib lapor misalnya seperti hari Senin atau hari Kamis, supaya menghindari apabila dia tidak ada di tempat ketika memang jadwal sidang sudah ditetapkan. Nah, kemudian itu kan berbicara tentang proses peradilan, berarti dalam proses bersidang. Belum ada putusan pengadilan. Nah, kemudian ketika memang sudah proses persidangan sudah berlanjut ataupun sudah memang mengeluarkan putusan pengadilan dari hakim, kemudian ada yang namanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA. Ini kalau tidak salah saya ada di provinsi, di tingkat provinsi ada. Yang mana memang khusus anak.
Namanya juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Betul. Nah, yang mana LPKI ini merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya atau tempat di mana anak menjalani pidana penjara. Jadi gini bang, kalau udah ke LPKI ini kan proses persidangan sudah selesai. Betul. Dengan tindak pidananya misalnya dia diputus lah 1 tahun percobaan ataupun bersyarat 6 bulan ataupun memang pidana bersyarat selama 6 bulan. Maka selama kurun waktu 6 bulan tersebut si anak ini tidak boleh melakukan pelanggaran apapun. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun. Nah, apabila hal itu dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dia akan dimasukkan di tadi penjara yang 1 tahun saya sebutkan tadi. Dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, untuk anak ini kita selaku penuntut umum ya di kejaksaan memberikan tuntutan, misalnya kalau khusus anak ini dibedakan juga bang. Misalnya penerapan kalau untuk ancaman pidana dari anak itu dibedakan dari orang dewasa, putusannya nanti oleh pengadilan. Memang sudah seperti itu SOP-nya. Maka 1,5 dari tuntutan orang dewasa itu yang dijatuhkan kepada si anak. Kategorinya gitu bang. Memang kategorinya relatif lebih jauh daripada orang dewasa, lebih ringan. Itu di bidang penuntutannya dan nanti yang akan diperoleh ataupun yang akan diputus oleh majelis hakim seperti itu biasanya. Itu dia ya. Kalau tempat perampasan kemerdekaan bagi anak ternyata banyak juga, ada LPAS, ada LPKI juga. Tapi untuk Bang Sadikin masih ada satu lagi yang harus saya membahas karena tadi sudah sempat menyinggung LPAS ini ya. Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tadi katanya ini kalau di skop provinsi ada, pastinya ada gitu ya. Jadi bisa nggak kira-kira untuk Bang Sadikin ini menjelaskan bagaimana sih ya peran dari lembaga ini sebenarnya untuk mengadopsi dari perannya sendiri atas namanya ya dari LPAS itu sendiri Bang? Untuk peran Lembaga Penempatan Anak Sementara yaitu yang anak yang ditahan di tempat atau di LPAS. Kemudian anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi anak ini tidak boleh merasa dirinya dirampas kemerdekaannya dulu di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Karena nanti ujungnya kan ketika ada putusan pengadilan baru nanti dioper ke LPA tadi. Kemudian LPAS ini wajib menjalankan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di LPAS ini memang nanti akan ada di dalam situ memang bagian-bagian yang untuk bisa membuat anak itu tetap berkembang di dalam LPAS ini. Jadi tidak melulu dia di dalam situ merenung dan meratapi nasib. Dia memang harus setelah dia dari LPAS ini dia harus tetap siap untuk bergabung kepada lingkungan masyarakatnya. Supaya tidak tertinggal dia. Berarti di LPAS ini ada semacam pelatihan atau apa bang? Ya benar. Pelatihan yang memang kalau untuk LPAS-nya orang itu yang lebih tahu kan. Spesifiknya lebih tahu mereka. Tapi berarti harapan dari sang anak kalau sudah masuk LPAS ini tuh ada luaran seperti soft skill-nya mungkin sudah ada. Jadi saat berbaur kembali ke masyarakat itu tidak terbawa lagi gitu ya. Asas yang kemarin pernah di bawah umurnya itu. Kalau udah masuk ke LPAS kita kabar lagi kepada Kak Yosyana. Kak, boleh dijelasin nggak sebenarnya syarat penahanan untuk di LPAS dan juga sejenisnya itu seperti apa, dan juga sebenarnya pidana dan juga tindakannya kurang lebih seperti apa? Jadi Mas, penahanan terhadap anak ini penahanan ini akan diberikan kepada anak ini kalau anak ini telah berusia 14 tahun ataupun lebih. Dan juga tindak pidana yang dilakukannya itu ancaman pidananya itu 7 tahun atau lebih juga. Nah, pada dasarnya ini penahanan ini akan diberikan kepada anak ini untuk kepentingan pemeriksaan. Namun selama masa penahanan, anak juga tetap harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut tumbuh dan kembang si anak. Itu bisa dalam bentuk fisik, mental, ataupun sosialnya. Terus mengenai sanksi yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, itu ada sanksi pidana. Yang pertama itu pidana pokok. Yang pertama itu ada pidana peringatan,
itu bisa berupa teguran ataupun nasihat yang diberikan hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Yang kedua itu ada pidana dengan syarat. Yang pertama itu ada pembinaan di luar lembaga. Ini bisa saja anak ini mengikuti program pembimbingan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Seperti mengikuti terapi di rumah sakit jiwa ataupun mengikuti terapi bagi anak yang menyalahgunakan narkotika ataupun alkohol dan lain sebagainya. Yang kedua ini, anak ini bisa mengikuti kegiatan pelayanan masyarakat seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu seperti anak ini bisa membantu lansia-lansia di lembaga ataupun anak ini diberikan pekerjaan yang ringan saja untuk membantu administrasi di kelurahan dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada pidana pengawasan. Maksudnya di sini tuh anak ini bisa melakukan aktivitas sehari-harinya seperti bermain, belajar, namun penuntut umum itu tetap harus mengawasi segala kegiatan anak tersebut. Dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas juga tetap harus memberikan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Yang ketiga itu ada pelatihan kerja. Ini anak ini akan diberikan keterampilan terhadap anak seperti keterampilan dalam berkebun, salon, bengkel ataupun lain sebagainya yang sesuai dengan hobi anak itu sendiri. Iya, minat dan bakatnya. Banyak juga ternyata ini yang olahraganya. Oke, itu yang penjelasannya tadi. Mungkin karena informasi sudah mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat juga, dan mungkin tadi itu sudah materi yang cukup baik disampaikan dari kedua narasumber, ada Bang Sadikin dan juga Kak Yusana. Sekarang ada pertanyaan mungkin dari penelpon dan narasumber kita, bukan narasumber ya, pendengar kita lebih tepatnya. Ya, boleh mungkin ini katanya untuk Bang Ahmad Sadikin Daulay katanya. Saya bacakan untuk Bang Ahmad Sadikin, mungkin boleh ditanggapi ya. Saya bacakan saja. Ini soalnya berpakai bahasa daerah, tapi saya bahasa Indonesia kan aja kali ya. Oke, dari Bang Elpano di Jalan Ade Irman Suryadi, katanya untuk Pak Ahmad Sadikin Daulay, selamat pagi menjelang siang Pak, katanya. Izin bertanya, katanya bagaimana sebenarnya posisi hukum anak dalam sistem peradilan pidana kita? Apakah sudah benar-benar mengedepankan prinsip perlindungan anak atau masih terjebak pada pendekatan punitif katanya? Waduh, gimana nih Bang? Pendekatan punitif gimana maksudnya? Waduh, saya juga kurang ngerti nih. Untuk Bang Ilvan mungkin boleh ini ini typo apa gimana ini? Kalau sebenarnya terkait kedudukan terkait penanganan perkara anak ini sekarang ya, pada era sekarang memang untuk proses tadi yang namanya ada restoratif, ada pendekatan diversi, itu kan kita laksanakan supaya memang anak ini tidak masuk ke dalam ranah peradilan ya, non litigasi istilahnya. Maka dari itu kalau bisa saya berpendapat ya terkait penanganan perkara anak, era zaman sekarang ini sudah sangat baik, karena mau gimana pun anak itu ketika memang terjadi suatu tindak pidana, apalagi pelakunya adalah orang dewasa dan anak itu menjadi korban, itu serta-merta pasti anak itu mempunyai kondisi yang lebih rendah daripada pelakunya, karena orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Maka dari itu di zaman sekarang penegakan hukum terkait anak ini, kita khususnya apabila memang diversi itu tidak terpenuhi dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan, dengan beberapa faktor, misalnya kayak perdamaian tidak terpenuhi, terus masyarakat juga mengkehendaki bahwasanya perkara ini sebaiknya masuk ke ranah pengadilan supaya memang terjadi suatu pembelajaran di lingkungan masyarakat. Maka dari itu kita akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Misalnya kalau orang dewasa, karena saya juga pernah menangani perkara terkait itu, saya tidak ada ampun untuk orang itu, karena memang ketika pada saat pembuktian di persidangan, saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi, pihak keluarganya malah memaafkan dari kejadian dari si pelaku ini. Pelaku ini dimaafkan di persidangan, namun saya tegak lurus, ketika pun ada maaf dari si keluarga korban, orang tuanya, itu tidak akan mengembalikan apapun kepada si anak ini. Kan memang pada dasarnya memang sudah merenggut dengan kemerdekaan dari anak tersebut. Ini korbannya perempuan malah.
Maka dari itu saya makin tinggikan tuntutannya untuk seorang dewasa tersebut. Karena memang zaman sekarang ya, misalnya untuk seluruh masyarakat lah, untuk orang tua lah pastinya harus ekstra mengawasi anaknya, apalagi perempuan ya. Betul. Karena di zaman sekarang ini era teknologi, siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa menghubungi siapa, dari siapa ke siapa, supaya tetap menjaga anaknya masing-masing. Karena banyak kejadian maaf cakapnya, orang yang sudah berumur 40 tahun mempunyai hubungan spesial dengan anak yang berusia 18 tahun ke bawah. Dan apabila itu terjadi di pandangan hukum, di persidangan juga, suatu hubungan yang memang didasari oleh suka sama suka antara anak, ini anak yang berhubungan dengan orang dewasa, itu tidak akan dipandang ada di muka persidangan. Jadi stigma yang seperti itu saya rasa harus digeser. Betul ya. Karena bagaimanapun orang dewasa ketika dia apalagi sudah berkeluarga nih, karena kebanyakan kasus seperti itu, sudah berkeluarga, kemudian menjalin hubungan, alibinya seperti itu, menjalin hubungan dengan si anak ini, yang mana ketika memang saya baca terkait tentang laporan sosial terkait anak ini, kan ada tadi Peksos, pekerja sosial. Karena kalau perkara anak itu wajib ada Peksos. Peksos ini nanti akan mendampingi anak ini selain orang tua. Bisa orang tua dan Peksos. Dan kalau tidak ada orang tua, bisa Peksos saja nanti mewakili untuk mendampingi anak ini nanti dalam proses persidangan. Maka dari itu, kalau dari saya pribadi ya, karena saya memang sangat geram terkait orang-orang yang melakukan hal seperti itu ya, apalagi korbannya anak yang masih mempunyai masa depan yang cerah ke depannya, yang mau nggak mau kita memang menuntut ataupun memberikan tuntutan yang seberapa-berapa kepada pelakunya. Seperti itu. Gitu ya. Untuk Bang Elvano di Jalan Adir Mas Suryani yang sudah dijawab tuntas oleh Bang Sadikin, tentunya semoga bisa menjawab ya pertanyaan. Kalau di pertanyaannya sebenarnya posisi hukum anak sudah adil ya, sebenarnya sudah ya, seperti yang sampaikan Bang Sadikin itu udah jelas tentunya akan ditindaklanjuti, walaupun tadi ada dengan istilah memaafkan dari pihak korban, istilah sama suka dengan suka gitu ya. Ditambah satu lagi, dari pihak majelis hakim malah memang mengakomodir ini terkait bantuan kepada si korban. Misalnya banyak kejadian ketika anak itu berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, maka terkadang dia putus sekolah. Karena apa? Dia merasa malu untuk kembali ke sekolah. Maka dari itu kita misalnya seperti hakim dan penuntut umum di persidangan akan bersepakat, misalnya akan membantu anak ini untuk bisa kembali ke sekolah ataupun membuat dia bersekolah di tempat lain. Dalam artian supaya tidak putus sekolahnya. Seperti itu. Itu ya, siap kalau gitu. Itu dia pandangan dari Bang Sadikin. Dan sekarang kita lanjut, masih ada satu pertanyaan lagi juga, tapi ini malah terbalik untuk Kak Yosyana ya. Ini dari Bang Rahmat di Padang Matinggi, izin bertanya untuk kakak calon jaksa katanya. Karena pertanyaannya, bagaimana kakak melihat ya sensitivitas dan empati yang diperlukan saat menangani anak yang berkonflik dengan hukum? Kak, izin terima kasih katanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika anak berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai saksi ataupun anak sebagai korban ataupun anak yang berkonflik dengan hukum, kita itu sangat menghargai anak tersebut di dalam lingkup peradilan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Bang Sadikin, itu demi melindungi mental anak itu, kan hakim ataupun jaksa itu tidak menggunakan seragam ataupun istilahnya kalau dalam persidangan itu toga. Itu tentu saja untuk melindungi agar anak itu merasa nyaman. Apalagi kalau kita sebagai anak lah dulu. Kalau kita sebagai anak dengar kata sidang itu kan seperti udah takut duluan kan. Antara hidup dan mati nih kayaknya nih. Iya. Udah takut duluan kan. Jadi demi memberikan rasa nyaman, itu hakim ataupun jaksa ataupun pengacara itu
akan memberikan suasana yang tenang, Oke, damai, betul. agar anak itu merasa nyaman. Betul Betul, sekali. Mas. Oke, itu dia ya. Kalau untuk Bang Rahmat di Padang Tinggi itu dia jawaban dari Kak Yosiana ya. Tentunya sudah ada tadi seperti visual yang sampaikan tadi tidak memakai atribut toga ya istilahnya. Iya. Toga ya, karena memang setuju juga kalau bahwasanya anak itu memang mudah terintervensi juga dan juga demi mungkin kelancaran ya untuk Iya, mungkin menanyakan seperti apa, bagaimana dan di mana dan lain sebagainya. Oke, itu dia, dan mungkin karena memang formasi hampir mendekati 12 waktu Indonesia Barat, kita akan jeda dengan satu iklan lagi hingga nanti di sesi ketiga kita akan tanyakan kesimpulan dan juga sebenarnya apa closing statement yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk kalian semua yang lagi mendengarkan station ini, stay tune terus hanya di One of Pravam, your lifestyle. Ya, One of Pravam, kita sudah berada di ujung acara, kurang lebih 10 menit lagi talk show dia akan berakhir. Yap. Dan tadi kita udah bahas juga bagaimana materi dijelaskan ya, mulai dari di awal tadi ada pendefinisian, ada syaratnya, ada yang restoratif, yang diversi, bagaimana menjalankannya, elemen siapa juga aktor dalamnya, bantuannya ya, tempat kemerdekaan bagi anak, dan juga LPAS, LPA kan tadi udah banyak banget dijabarkan. Sekarang perlu kita tanyakan mungkin pertama untuk Kak Yosiana dulu ya, berarti ya. Sebenarnya Kak ini ya, kalau ini di lapangan ya, sebenarnya kendala nyata ya yang dihadapi kejaksaan dalam menerapkan keadilan yang restoratif untuk anak ya. Apakah masih ada resistensi dari aparat penegak hukum lainnya atau dari masyarakat itu sendiri kan? Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, ini di lapangan aja nggak ya? Sebenarnya apakah ada kendala nyata yang dihadapi kejaksaan ya dalam menerapkan keadilan restoratif untuk anak ya? Apakah masih ada resistensi atau mungkin kesusahan ya dari aparat penegak hukum sendiri atau ada keresahan dari masyarakat gitu Pak? Kalau sejauh ini Iya. di lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Ya. belum ada kendala Mm-mm. mengenai restoratif justice Mm-mm. yang akan diberikan kepada anak. Oke. Karena restoratif justice ini kan upaya yang akan kami maksimalkan Mm-mm. untuk diberikan kepada anak, sehingga kami akan mengupayakan terhadap korban untuk melakukan upaya damai terhadap anak itu sendiri. Dan sejauh ini Mm-mm. setiap kami mengupayakan restoratif justice, pihak korban sendiri Mm-mm. pun, karena anaknya ini sebagai pelaku, Ya. pihak korban ini sendiri pun mengerti kalau misalnya Oke. anak ini ya namanya juga masih anak Betul, kan, betul, masih betul. pemikirannya ya masih belum sematang Iya, orang betul, dewasa. iya. Jadi ya udah, jadi anak sebagai korban ini jadi pihak korban ini ya udahlah, karena masih anak-anak kita upayakan damai saja. Oke, Begitu. seperti itu ya. Berarti kalau untuk mungkin penghalang yang signifikan nggak ada kak ya, berarti ya Belum. berjalan lancar sejauh ini, terutama di Palas kayaknya kak ya. Iya. Oke, siap. Kalau gitu kita bahas lagi kepada Bang Sadikin. Bang Sadikin, ini juga ada satu hal yang harus abang singgung juga, karena tadi sempat menyinggung tentang masa depan anak yang katanya tadi berumur 14 hingga 18, di bawahnya itu masih anak yang berusia wajib sekolah, Iya. wajib belajar, seperti apa yang disampaikan oleh mungkin kementerian dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya apakah program konkret dari Kejari Palas ya dalam melakukan edukasi hukum ke sekolah-sekolah atau komunitas remaja mencegah berhadapan dengan hukum gitu? Ya, kalau untuk kita ya dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas, khususnya dari bidang intelijen ya, Iya betul. karena kita memang melakukan yang namanya penerangan hukum. Nah, di penerangan hukum ini ada lagi poin-poinnya, yaitu kalau untuk anak sekolah yaitu jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Ya, oke. betul. Kita jaksa masuk sekolah itu mulai dari SMP sama SMA kita masukin, Oke. ataupun pondok pesantren. Oh, Biasanya kita dalam 1 tahun itu punya kesempatan ada 4 4 kali. Empat dalam kali. setahun. Waduh, banyak juga tuh ya. 4 setahun kali, 4 ya. ataupun sekolah terkait bisa memberikan permintaan untuk kita masuk ke sekolah itu memberikan penerangan hukum, Oke. yang mana tagline kita kenali hukum jauhi hukuman. Oke. Bisa diulang Mas satu kali Pak? Kenali. Tagline kita kenali hukum jauhi hukuman. Oke, oke. Ketika dia sudah kenal, otomatis dia Menjauhi. secara Betul, inisiatif ya. menjauhi hukuman Oke. tersebut. Makanya dengan program jaksa masuk sekolah, kita membawakan materi-materi yang memang kita rasa relevan untuk pada saat itu kita sampaikan kepada setiap siswa. Oke. Baik terkait kenakalan remaja, narkotika, dan kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah. Itu kita jelaskan kepada siswa-siswa supaya mereka tuh paham ketika
melakukan sesuatu ada konsekuensi yang akan diterima. Oke. Jangan beranggapan bahwa saya seorang anak, saya tidak akan dipegang hukum, saya akan disentuh oleh hukum. Betul. Ingat ada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ataupun Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Jadi kalaupun dia merasa dirinya ada nih, misalnya anaknya nakal kan, oh saya nggak akan terjerat hukum kok, kan saya anak-anak, seperti itu kan. Nah, jangan salah, karena memang dari anak-anak aja sampai orang dewasa aja udah diakomodir peraturan-peraturan sedemikian rupa supaya tidak terjadi kejomplangan antara penegakan hukumnya, seperti itu. Jadi yang memang udah kita laksanakan, memang kita udah melaksanakan nih Bang, 4 jaksa masuk sekolah sudah kita selesaikan dalam 1 tahun, supaya memang di samping kita memang memenuhi kriteria ataupun yang harus kita kerjakan yang dari pusat, memang udah jatah kita. Ada juga yang memang berminta kepada kita untuk kita hadir di situ, seperti itu. Gitu. Berarti kalau seperti yang Abang sedikit jelaskan tadi, bahwasanya ini ada 4 kali setahun Bang ya jatahnya ya untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Tapi apakah ya itu bagaimana mungkin dari kejaksaan, khususnya kejaksaan Palas ini mengemas ya sebaik mungkin agar anak-anak dari SMP ke SMA itu bisa menerima gitu ya, atau lebih tepatnya bisa memahami gitu ya, kalau mereka itu bukan dilindungi sepenuhnya oleh hukum, sehingga mereka bisa berbuat hal seteksas mungkin, setoksik mungkin, dan mungkin hal-hal buruk lainnya. Ini kan menjadi intervensi yang sangat buruk bagi anak-anak saat ini. Mereka selalu beranggapan bahwasanya tidak akan ada hukum yang menyentuh mereka karena batasan usia yang wajib belajar. Kira-kira bagaimana pengemasan yang efektif gitu ya untuk menjelaskan untuk anak-anak tersebut? Otomatis kita ketika berhadapan dengan siswa-siswa kita pasti menggunakan memang cara penyampaian yang memang ada pada usia orang itu. Supaya memang orang itu merasa dengan akrab dengan kita. Sehingga yang kita jelaskan yang pada dasarnya yang notabene kita adalah orang dewasa, tapi kita bisa mengimbangi supaya kita tetap setara dengan anak-anak itu. Dengan memang penggunaan bahasa-bahasa yang memang gampang dicerna, dengan contoh-contoh yang gampang dipahami oleh anak-anak ataupun siswa-siswa. Karena tidak dipungkiri, karena usia yang masih rentan sangat muda ya, kalau kita membawakan dengan pembawaan yang sangat formal, ya kalau bisa dibilang kejaksaan ini kan instansi yang sangat formal. Nah, ketika berhadapan dengan anak, apa bisa gitu? Jadi seperti tadi ada pertanyaan sensitivitas terkait anak gitu ya. Pendekatannya berbeda. Kita menggunakan bahasa yang halus, menggunakan intonasi yang serendah mungkin supaya memang anak itu merasa nyaman dan merasa dihargai. Dan dia tidak merasa diintimidasi. Nah, kalau terkait jaksa masuk sekolah, memang karena tadi seperti saya sebutkan, kita membawakan materi-materi yang memang relevan dengan usia mereka, dengan contoh-contoh yang memang yang bisa dicerna oleh siswa-siswa itu di luar daripada yang orang itu misal tidak bisa dicerna. Karena beda kan kalau tangkapan dari orang dewasa terkait suatu masalah dengan orang yang belum dewasa itu berbeda, sangat jauh. Itu dia ya. Ya baik, rekan Raul, karena memang formasi sudah hampir mendekati 12 waktu Indonesia Barat, mungkin closing statement mungkin satu dari kita mulai dari Mbak Yosen itu 1 menit aja, singkat aja ya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Ini kan kita lebih mengutamakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi pesan saya itu terhadap adik-adik sekalian supaya menjauhi hukuman. Apalagi ini kan usia kan masih muda, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik, ikuti keagamaan, kembangkan hobi, jangan sampai nanti di kemudian hari ada rasa penyesalan karena telah melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, Mas. Baik ya. Closing statement dari Bang Sadikin, silakan Bang untuk menutup acara kita ini. Closing statement untuk pagi menjelang siang ini dari saya, terkhusus untuk anak ya, yang pada saat dia mengalami suatu ketidakadilan, haruslah berani untuk berbicara, speak up kepada kedua orang tua, ataupun kepada orang yang dipercaya untuk mendapatkan pendampingan dan keadilan hukum, seperti itu. Siap. Kalau dia berarti harus berani untuk anak-anak sekarang untuk speak up dan melaporkan apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Benar.
Baik ya, luar biasa ya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada dua narasumber hebat kita siang ini. Ada Bang Ahmad Sadikin Daulay SH dan juga Kak Yosyana Natasha SSH atas pemaparan yang sangat mencerahkan dan bijak dan mengunggah kesadaran kita semua. Rekan Raul jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum bukan sekedar pelaku, tetapi juga korban dan banyak faktor sosial. Maka tugas kita bersama adalah memastikan mereka mendapatkan keadilan yang bukan hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan membimbing. Semoga talk show ini bisa menjadi titik refleksi bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih bijak, dan lebih tanggap terhadap isu hukum dan perlindungan anak. Saya Erjinanda pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya bersama Jaksa Menyapa. Tentunya hanya di 105.5 FM, Your Lifestyle.